Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaAllah kita akan coba mengkaji mengenai munasabah Al-Quran. Apa itu munasabah? Munasabah secara bahasa adalah perpadanan dan kedekatan, yaitu tempat kembalinya ayat-ayat kepada suatu makna yang menghubungkan dengannya, baik yang umum maupun yang khusus, yang bersifat logika, indrawi, khayalan, maupun hubungan-hubungan yang lain atau keterkaitan yang bersifat logika, seperti antara sebab dengan akibat, antara dua hal yang sepadan, dua hal yang berlawanan, dan lain sebagainya. Kemudian faedah mempelajari munasabah Al-Quran adalah menjadikan bagian-bagian ayat itu berkaitan dengan yang lain. Dengan demikian hubungan yang akan menjadi kuat, sehingga jadilah susunannya seperti susunan bangunan yang kokoh dan harmonis antara bagian satu dengan bagian yang lain. Penyebutan suatu ayat setelah ayat yang lainnya itu ada kalanya memiliki hubungan yang jelas, karena pembicaraan itu berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya dan belum sempurna. Maka ini adalah jelas. Demikian juga jika ayat yang kedua merupakan penegasan atau penafsiran atau badal, maka bagian ini tidak membutuhkan pembicaraan lebih lanjut. Jadi dengan kata lain, kita mempelajari munasabah Al-Quran antara satu ayat dengan ayat yang lain saling memperkuat sehingga mungkin pada ayat yang pertama masih diberikan penjelasan, kemudian ayat yang kedua menjelaskan lebih luas mengenai pengertian ayat yang pertama, dan berikutnya serta berikutnya. Ada kalanya hubungannya tidak jelas, ada kala ayat satu dengan ayat yang berikutnya itu tidak jelas, akan tetapi setiap kalimatnya tampak berdiri sendiri dari ayat yang lainnya, dan bahwa ayat ini berbeda dengan ayat yang sebelumnya. Ini diantara faedah munasabah Al-Quran. Kemudian sebab-sebab munasabah, yang pertama yaitu pemadanan. Dengan kata lain, sesungguhnya menyambungkan suatu yang sepadan dengan padanan yang lain adalah kegemaran orang-orang yang berakal. Jadi ulama-ulama kita jika dihadapkan satu permasalahan, maka dia akan menguraikan dengan dalil ayat yang pertama misalnya. Kemudian jika ayat pertama masih belum cukup menjelaskan suatu kasus, maka ia akan menambahkan dengan dalil ayat yang kedua, dan seterusnya, sehingga persoalan tersebut jelas dan terurai dan bisa diselesaikan. Kemudian yang kedua ada penyebutan lawan kata, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat yang ke-6 menjelaskan mengenai sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di awal-awal surat Al-Baqarah ini terdapat ayat Al-Quran yang satu menjelaskan mengenai sifat-sifat orang kafir, dan yang kedua menjelaskan mengenai sifat-sifat orang mukmin. Ini juga kita dapatkan di dalam munasabah Al-Quran. Kemudian yang ketiga yaitu penyebutan secara beruntun atau istitrad, seperti firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa rishan wa libasut taqwa dzalika khair. Dengan artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Az-Zamakhsyari berkata, ayat ini menggunakan metode istitrad. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penampakan aurat dan penutupannya dengan daun-daun untuk menampakkan karunia tentang penciptaan pakaian. Dan karena ketelanjangan dan keterbukaannya aurat itu merupakan aib yang sangat tercela. Selain itu juga untuk memberikan peringatan bahwa menutup aurat merupakan pintu takwa yang sangat mulia. Ini merupakan contoh lain daripada contoh daripada penyebutan secara beruntun.
di dalam sebab munasabah Al-Quran.